Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi seluruh beriman dimanapun berada, yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta, sedang beraktivitas atau sedang melakukan sebuah rutinitas ritual ibadah yang istiqomah dari waktu ke waktu. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan berkah anugerah karunia kehidupan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sedulur beriman dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan mencoba memberikan sebuah pengalaman penyembuhan, healing, pengobatan melalui terapi jarak jauh menggunakan energi atau prana. Semoga energi prana atau teleprana yang akan kita lakukan bersama-sama menjadi asbab syariat sebuah kesembuhan penyakit. Hakikatnya adalah Allah Sang Maha Pemilik kesembuhan. Sedulur beriman, perlu diketahui, penyakit yang menyerang tubuh seseorang manusia, entah apapun itu namanya, bentuk penyakit, nama penyakit, akhlak, perbuatan, sifat, pikiran, menjadi pemberi peran menguatkan sebuah penyakit di dalam tubuh, sulit disembuhkan. Artinya, tolak ukur kesembuhan manusia yang sedang mengalami sakit jasmani, maka coba kita mau belajar, kita mau memasuki bahwa sesungguhnya penyakit jasmani ada peran penting dari sebuah sifat akhlak perbuatan kita. Penyakit jasmani cenderung menjadi sebuah hukum sebab olah dari sifat akhlak perbuatan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka begitu pentingnya sedulur beriman mau melakukan sebuah perubahan, mau melakukan sebuah niat itikan bahwa sesungguhnya melakukan sebuah perbaikan sifat perbuatan kita di dalam kehidupan menjadi salah satu obat penyembuh jasmani dan ruhani. Sifat kejujuran akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri kita, juga untuk orang lain. Begitupun sifat-sifat perbuatan kita yang lain. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla menciptakan berbagai macam bentuk makanan mengandung sebuah nilai kemanfaatan atau kebaikan untuk makhluk. Artinya, tidak serta-merta bahwa sesuatu penyakit yang kita indar atau yang mengenai kita karena
sebab dari sebuah makanan yang kita konsumsi. Kemungkinan makanan yang kita konsumsi mengandung hasil olah perbuatan sifat yang tidak berkah. Mungkin rezeki kita mengandung atau tercampur sesuatu yang tidak halal. Nah, hasil olah perbuatan yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun makanan tersebut halal untuk kita makan, untuk kita konsumsi, jangka panjang akan membuat sebuah kristal penyakit yang dibentuk dari sifat perbuatan kita, bukan karena faktor makanan, bukan karena faktor kita mengkonsumsi, memakan sebuah makanan, terkecuali kita meminum racun. Artinya, kita belajar merenung, mengintrospeksi bahwa sesungguhnya gudang sumber penyakit di tubuh seseorang itu adalah ujian. Namun, ujian tersebut dibuat oleh kita bukan dari sumber makanan, dari sifat akhlak kita yang tidak sesuai dengan aturan hukum agama. Perbuatan sifat kita yang menodai hati sanubari, rasa kemanusiaan. Maka begitu pentingnya seseorang manusia menjaga adab, akhlak, sifat perbuatan yang baik, menjaga pikiran, lisan yang baik, karena sesuatu yang baik akan menghasilkan hukum sebab akibat yang baik pula untuk diri kita. Maka insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama, bila sedulur beriman dimanapun berada, sedang mengalami rasa sakit yang sulit tersembuhkan atau belum sembuh, mengalami penyakit yang sulit, semoga dengan media terapi teleprana ini menjadi sebab salah satu syariat penyembuhan. Untuk sedulur beriman di rumah, silakan disimak teleprana yang akan Abah berikan. Cukup pemirsa sedulur beriman di rumah duduk dalam keadaan santai atau rebahan, simak video ini, lalu rentangkan jemari tangan sebelah kanan, tempelkan dengan tangan Abah Guntur. Bagi saudara beriman di rumah yang mengetahui ayat surat Al-Qari'ah, sambil menempel tangan ke layar HP-nya sambil membuka channel YouTube ini, silakan membaca surat Al-Kautsar dengan ketulusan hati yang tinggi, dengan keyakinan yang tinggi, keadaan rileks, keadaan tenang. Tempelkan jemari tangan, sentuh layar HP, sambil di dalam hati, di kolbu membaca surat Al-Kautsar berulang-ulang. Semoga kiranya penyakit yang diderita sedulur beriman menjadi sembuh atau berkurang. Lakukan berulang-ulang membaca surat Al-Kautsar dalam keadaan rileks, tenang, suasana damai dan nyaman,
tempelkan jari jemari tangan, bisa tangan kanan atau tangan kiri, tempelkan ke layar kaca HP, konsentrasi membaca surat Al-Kautsar. Bagi yang tidak paham surat Al-Kautsar, bisa mengatur pernapasan, keadaan rileks, tenang, tempelkan jari jemari sambil menghitung tarikan napas keluar dan masuk. Hentikan sejenak segala aktivitas, konsentrasi penuh. Luangkan hati, pikiran menyatu dalam keadaan santai, hening. Tarik napas perlahan-lahan. Sampaikan di dalam hati keinginan agar segala penyakit yang diderita, diindap selama ini tersembuhkan. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Sang Maha Penyembuh. Begitupun untuk sedulur beriman yang paham sudah bisa membaca surat Al-Kautsar, dibaca setenang mungkin, tempelkan jari jemari tangan ke layar HP-nya, duduk bersila, rebahan dalam keadaan santai. Bacalah berulang-ulang surat Al-Kautsar, tarik napas, atur pernapasan. Jika memiliki penyakit diabetes, sakit kepala, jantung, sinusitis, epilepsi, stroke, kanker, dan yang lain-lain, semoga kiranya dengan wasilah ayat surat Al-Kautsar menjadi salah satu sebab sebuah kesembuhan dalam penyakit di dalam diri agar lekas keluar, jasad, jasmani, sehat, segar kembali agar bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Santai, rileks, konsentrasi, bacalah surat Al-Kautsar di dalam hati berulang-ulang. Satukan energi prana kita meskipun jarak jauh. Insya Allah doa tidak terjarak ruang dan waktu. Semoga kiranya asbab syariat kesembuhan terwujud, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala macam penyakit jasmani yang selama ini kita derita lekas keluar, jasmani sehat kembali, agar bisa beribadah kembali, beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terus tarik napas perlahan-lahan, konsentrasi. Baca surat Al-Kautsar di dalam hati berulang-ulang. Dekatkan, rapatkan jemari tangan, buka lebar-lebar. Satukan dengan tangan Abah Guntur melalui layar kaca HP-nya. Rileks, santai. Hembuskan napas perlahan-lahan. Tarik napas perlahan-lahan. Isi seluruh ruang, paru-paru, darah agar teraliri oksigen. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Inna sana'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Inna sana'ahu. Terus berulang-ulang bacakan kalimat surat Al-Kautsar di dalam hati, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, agar segala macam penyakit yang kita derita selama ini lekas hilang,
jasmani tubuh kita lekas tersembuhkan dengan ridha Allah. Kun biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Semoga energi teleprana ini menjadi salah satu asbab dan ridho Allah untuk kesembuhan seluruh beriman dimanapun berada. Mohon dilakukan berulang-ulang terapi teleprana seperti ini, rutin membaca surat Al-Kautsar sambil membentangkan jari telapak tangannya, didekatkan, disatukan ke layar HP, keadaan rileks, santai, hening, baca berulang-ulang surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka. Amin. Demikian sedulur beriman dimanapun berada, lakukan terapi ini secara rutin. Buka channel YouTube Abah Guntur, luangkan waktu, rileks, santai, rentangkan tangan seperti ini, sentuh layar HP-nya, baca surat Al-Kautsar di dalam hati, berulang-ulang. Insya Allah jika rutin dilakukan dalam beberapa hari, semua kiranya penyakit yang kita derita, penyakit yang sedang menyembuh tubuh kita, lekas Allah angkat, diberikan, diganti dengan kesembuhan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara beriman, metode healing penyembuhan energi teleprana yang Abah Guntur berikan, semoga menjadi sebuah syariat kesembuhan. Hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yang menjadi sang maha penyembuh. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Amin ya rabbal alamin.